Sistem endokrin ini nanti akan selalu bekerja sama dengan sistem saraf ya. Jadi seringkali adik-adik mungkin dengar istilah neuroendokrin ya. Jadi neuro itu saraf, endokrin ya endokrin. Jadi kedua sistem ini memang saling bekerja sama untuk mengatur keseimbangan dan fungsi fisiologis dari tubuh kita ya. Ada beberapa organ yang terlibat pada sistem endokrin. Yang pertama adalah kelenjar endokrin ya. Jadi kelenjar endokrin ini masuk ke dalam sistem endokrin. Kemudian yang kedua, sekelompok sel yang ada di dalam organ, misalnya pulau Langerhans pada pankreas ya, pulau Langerhans pada pankreas dan sel yang tersebar ya, sel-sel yang tersebar di organ-organ lain atau saluran lain ya, misalnya di sel Argentavin ini adalah sel yang ada di lambung ya, jadi sel Argentavin meskipun dia tidak ada di dalam kelenjar endokrin, dia adanya di kelenjar pencernaan yaitu dia adanya di organ pencernaan yaitu di lambung. Tetapi sel Argentavin ini mempunyai fungsi untuk sistem endokrin ya. Kemudian sel interstisialetik, sel ini ada di dalam testis ya, testis pada reproduksi pria ya, organ testis. Sel interstisialetik ini juga merupakan sel endokrin ya karena menghasilkan hormon testosteron ya. Kemudian sel pada lapisan TK interna pada ovarium ya, ini menghasilkan hormon estrogen. Dan sel granulosa lutein pada ovarium ini menghasilkan hormon progesteron ya. Jadi sekali lagi yang terlibat pada sistem endokrin itu adalah organ-organ yang ada di kelenjar endokrin, kemudian sekelompok sel yang ada di dalam suatu organ, ini misalnya pulau Langerhans pada pankreas, dan sel-sel yang tersebar ya, jadi tersebar di dalam organ-organ yang sebenarnya bukan kelenjar endokrin ya. Jadi seperti tadi di reproduksi pria, reproduksi wanita, di saluran pencernaan ya, semuanya bisa terlibat dalam sistem endokrin ya. Pada sistem endokrin, sel maupun organ-organ endokrin ini akan menghasilkan produknya ini disebut dengan hormon ya, hormon ya. Jadi hormon ini kemudian akan masuk ke dalam pembuluh darah ya, masuk ke sirkulasi, lalu akan menuju ke sel target atau organ target ya. Jadi ada sel target dan ada organ target yang merupakan target dari suatu hormon ya. Hormon ini berasal dari bahasa Yunani hormein ya. Jadi hormon yang artinya adalah untuk membangkitkan ya, atau to excite or to set in motion. Jadi untuk membangkitkan ya. Jadi memang hormon ini adalah suatu substansi ya, suatu bahan yang ada di dalam tubuh kita. Ketika dia keluar maka ada sel target atau organ target yang menangkap hormon tersebut, maka organ tersebut akan bereaksi. Jadi inilah yang disebut dengan untuk membangkitkan ya. Jadi dia memicu suatu organ lain untuk bekerja. Ini yang disebut dengan hormon ya. Berdasarkan struktur kimianya, berdasarkan struktur kimia dari suatu hormon dibagi menjadi 3 kategori, yaitu hormon yang berupa protein dan polipeptida. Ini contohnya adalah insulin, LH, luteinizing hormone ya. Hormon yang mempunyai struktur kimia protein dan polipeptida ini bersifat hidrofilik. Hidro suka, filik itu air ya. Jadi hormon-hormon ini bisa larut di dalam air. Hormon-hormon yang hidrofilik ini berikatan dengan reseptor ya. Reseptornya itu ada di dalam sel target ya. Dan reseptor untuk hormon-hormon hidrofilik itu terletak di permukaan dari sel target. Jadi dia menempel pada membran sel ya, menempel pada membran sel target. Hormon yang kedua adalah hormon yang berupa derivat asam amino ya. Derivat asam amino ini contohnya adalah tiroksin dan norepinefrin ya. Hormon ini juga bersifat hidrofilik dan sehingga reseptornya juga ada di permukaan sel target sama seperti yang pertama ya. Kemudian yang ketiga ini adalah hormon yang bersifat atau struktur kimianya berupa steroid, derivat asam lemak ya, steroid dan derivat asam lemak atau turunan ya, derivat itu turunan asam lemak. Contoh hormon-hormon yang steroid ini contohnya adalah estrogen dan androgen yang lain seperti testosteron ya. Berbeda dengan hormon yang berupa protein dan asam amino, hormon yang berupa steroid dan derivat asam lemak ini bersifat hidrofobik ya.
hidrofobik, tidak larut di dalam air ya. Dan reseptornya ini ada di dalam sel intraseluler ya, terletak di sitoplasma dari sel. Kalau hormon berupa protein dan asam amino tadi, reseptornya ada di permukaan sel ya. Jadi reseptornya itu menghadap ke ruangan ekstraseluler, di mana ruangan ekstraseluler itu komponen utamanya adalah air ya. Jadi hormonnya nanti keluar, kemudian dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di luar. Sedangkan hormon yang bersifat steroid tadi, reseptornya ada di dalam sel, sehingga hormon tersebut harus menembus membran sel dulu, baru kemudian dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di sitoplasma ya. Ikatan antara reseptor dengan hormon ini seperti gembok dan anak kuncinya ya. Jadi gembok dan anak kuncinya, sehingga gembok itu kan misalnya satu macam gembok itu kan sama ya deh ya. Jadi bentuknya sama tetapi kuncinya beda-beda ya. Jadi kunci gembok satu tidak bisa dipakai untuk kunci gembok kedua dan tiga dan seterusnya. Sama seperti itu kinerja dari hormon. Jadi setiap hormon yang ada di dalam tubuh kita itu mempunyai reseptor yang spesifik ya. Jadi reseptornya ya reseptor khusus. Jadi ada hormon insulin misalnya, yaitu reseptornya ya reseptor yang sesuai dengan bentuk dari hormon insulin tersebut ya. Ikatan antara hormon dan reseptornya ini akan menyebabkan transduksi sinyal. Transduksi itu penghantaran sinyal atau rentetan sinyal ya, rentetan sinyal yang ada di dalam sel. Rentetan sinyal yang ada di dalam sel, kemudian ini akan terjadinya respon dari sel target atau memicu sel target tersebut untuk berespon atau bereaksi terhadap sinyal yang ditimbulkan oleh karena ikatan antara hormon dengan reseptornya ya. Respon dari sel target ini penting dalam hal mekanisme feedback positif dan feedback negatif. Ini maksudnya seperti ini. Jadi misalnya contoh hormon insulin ya. Hormon insulin itu adalah hormon yang dia fungsinya untuk memasukkan ya, jadi memasukkan glukosa ke dalam sel. Nah, glukosa ke dalam sel. Jadi misalnya kadar glukosanya tinggi ya, jadi kadar glukosa di dalam darah itu tinggi, maka ini merupakan feedback positif, menyebabkan feedback positif akan meminta Pulau Langerhans dari pankreas untuk meningkatkan produksi dari insulin, meningkatkan sekresi dari insulin. Ini adalah feedback positif. Sedangkan feedback negatif misalnya, kalau glukosanya sudah banyak yang masuk ke dalam sel oleh karena insulinnya sudah cukup gitu ya, glukosa sudah banyak, maka di dalam darah glukosanya turun kadarnya, maka ini akan memberikan feedback negatif. Jadi memerintahkan kepada Pulau Langerhans dari pankreas untuk stop, tidak mensekresi insulin, tidak mengeluarkan insulin karena di sini glukosanya sudah masuk semua ke dalam sel ya. Jadi di situ peranan dari mekanisme regulasi atau pengaturan feedback positif dan feedback negatif dari suatu hormon ya. Mekanisme kontrol hormon ini ada 3 jenis. Jadi hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin atau sel endokrin itu bisa merupakan atau terlibat pada sistem yang disebut dengan endokrin. Endokrin itu artinya hormon ini akan masuk ke sirkulasi, kemudian akan ditangkap oleh sel target atau organ target yang letaknya bisa jauh ya. Jadi yang letaknya bisa jauh dari sel yang menghasilkan hormon tersebut ya. Jadi misalnya tadi insulin ya, insulin, kemudian insulin ini dihasilkan oleh Pulau Langerhans pada pankreas ya. Salah satu target sel dari insulin itu adalah sel pada otot bergaris ya. Otot bergaris di mana? Ya di seluruh tubuh kita, mulai dari tangan sampai kaki ya, ada otot bergaris ya. Sehingga sel targetnya dalam hal ini bisa jauh letaknya dari organ atau sel yang menghasilkan hormon tersebut ya. Yang kedua adalah mekanisme parakrin ya. Parakrin itu artinya suatu sel yang mengeluarkan hormon ya, hormon ini akan digunakan oleh sel lain yang ada di sekitarnya. Jadi sel lain yang ada di sekitar sel yang mengeluarkan hormon tersebut ya. Sedangkan kalau autokrin, auto itu
auto ya diri sendiri ya auto ya. Sehingga mekanisme kontrol seperti ini, sel yang menghasilkan hormonnya ini dikeluarkan kemudian ditangkap oleh sel itu sendiri ya. Digunakan kembali oleh sel itu sendiri ya. Jadi seperti ini gambarannya. Yang A ini adalah kontrol mekanisme kontrol hormonal endokrin ya, di mana di sini ada sel kotak yang menghasilkan hormon. Hormonnya ini digambarkan sebagai butir-butir ini ya, warna hitam ya seperti pasir. Ini keluar dari sel, kemudian dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Baru dari pembuluh darah ini akan diantarkan atau didistribusikan ke organ targetnya. Organ targetnya bisa sangat jauh ya. Bisa sangat jauh letaknya dari sel yang menghasilkan hormon. Kemudian yang B ini parakrin ya. Jadi sel kotak ini sel yang menghasilkan hormon, kemudian hormonnya ini akan keluar ke ruangan ekstraseluler ya. Jadi extracellular space. Kemudian di sini ada sel lain ya, sel lain yang tidak sama dengan sel yang menghasilkan hormon. Kalau sel yang menghasilkan hormon tadi dibuat kotak gini ya. Ini ada sel lain yang bentuknya bulat-bulat ya, jadi mempunyai reseptor terhadap hormon yang dikeluarkan. Ini akan ditangkap ditangkap kemudian digunakan oleh sel ini. Ini adalah fungsi parakrin. Sedangkan yang gambar C ini fungsi autokrin. Jadi ini hormonnya dikeluarkan dulu tapi kemudian ditangkap oleh reseptor yang ada di sel itu sendiri dan digunakan untuk metabolisme yang ada di dalam sel sendiri ya. Jadi ini tadi yang endokrin, dari kelenjar endokrin menghasilkan hormon, masuk ke sirkulasi, kemudian hormonnya akan ditangkap oleh reseptor yang ada di sel di organ target ya. Sedangkan parakrin, ini ada sel endokrin menghasilkan hormon, hormonnya masuk ke extracellular space, kemudian ditangkap oleh reseptor yang pada sel yang berdekatan ya. Sedangkan autokrin, ini sel endokrin mengeluarkan hormon, hormonnya ditangkap oleh reseptor pada sel itu sendiri. Gangguan fungsi dari kelenjar endokrin ya, gangguan fungsi kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu bisa mengalami berbagai macam penyakit ya, jadi bisa penyebabnya kalau gangguan produksinya itu meningkat ya namanya hiperproduksi, kalau produksinya menurun namanya hipoproduksi. Tentunya kalau hipoproduksi berarti fungsinya juga menurun, hipofungsi, kalau hiperproduksi juga hiperfungsi, jadi fungsinya meningkat ya. Ada berbagai macam penyebab yang bisa menghasilkan kelainan tersebut ya, bisa karena mekanis, misalnya trauma ya. Trauma itu seperti kecelakaan. Trauma itu kalau di istilah medis bukan trauma secara psikologis ya, tapi trauma itu adalah suatu kejadian yang menyebabkan perlukaan ya. Jadi perlukaan pada fisik itu namanya trauma. Jadi misalnya kecelakaan, perutnya terbentur ya, atau perutnya terhantam di aspal gitu ya, tidak ada luka di luar, tetapi di dalamnya terjadi misalnya pankreasnya rusak, gitu ya, pankreasnya pecah, itu namanya trauma ya, bisa trauma tumpul atau trauma tajam ya. Trauma tajam itu kalau misalnya ketusuk pisau ya, ditusuk sama pisau ya, itu namanya trauma tajam ya. Mekanis ya, ini karena mekanis, kemudian ada penyakit-penyakit tertentu misalnya karena infeksi gitu ya, bisa menyebabkan peradangan pada kelenjar endokrin, atau karena tumor ya. Tumor ini adalah pertumbuhan sel yang tidak bisa kita kendalikan ya, atau kelainan kongenital. Kelainan kongenital itu kelainan yang terjadi sejak lahir ya. Berbagai macam mekanisme tersebut ini bisa menyebabkan baik itu hipoproduksi maupun hiperproduksi ya. Kelenjar endokrin yang akan kita pelajari anatomis dan mikroskopisnya pada siang hari ini adalah 5 jenis kelenjar endokrin ini ya. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitary. Jadi boleh disebut hipofisis, boleh disebut pituitary. Kelenjar hipofisis ini letaknya di otak kita, di dalam otak ya, di cavum cranii, di dalam kepala ya, dalam kepala kita. Kemudian kelenjar epifisis ini pineal body, ini juga ada di dalam kepala kita ya. Kemudian kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal ya. Jadi kelima dari kelenjar endokrin tersebut
Ini nanti kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitary. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitary lokasinya adalah di basis kranii. Ya, jadi dasar tulang tengkorak ini namanya basis kranii. Pada suatu cekungan dari tulang sphenoidalis, jadi ada os ini bahasa Latin untuk tulang ya. Jadi cekungan dari os sphenoidalis yang kita sebut dengan sella turcica. Ya, jadi pada sella turcica tersebut letak dari hipofisis atau pituitary. Ukurannya tidak besar ya, kecil 1,5 kali 1 kali setengah senti. Jadi ukurannya kecil, beratnya juga tidak terlalu berat, hanya 0,5 sampai 1,5 gram ya. Hipofisis ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian anterior yang kita sebut dengan adenohipofisis dan bagian posterior yang kita sebut dengan neurohipofisis ya. Jadi ada adenohipofisis dan neurohipofisis ya. Hipofisis bagian anterior atau adenohipofisis ini dibagi menjadi tiga, yaitu pars distalis atau kita sebut dengan pars anterior, pars intermedia, dan pars tuberalis ya, pars tuberalis. Sedangkan bagian posterior atau neurohipofisis ini kita bagi menjadi tiga bagian juga, yaitu median eminensia, infundibulum, dan pars nervosa. Yang diberi warna lain yaitu warna kuning dan hijau, yaitu pars distalis, pars intermedia, dan pars nervosa. Ini bisa kita lihat sediaannya ya, jadi kita ada sediaannya, nanti kita bisa lihat ciri-ciri mikroskopisnya dari ketiga bagian ini ya. Jadi pars distalis, pars intermedia, dan pars nervosa. Ini gambar dari kelenjar hipofisis ya, jadi ini otak, kita potong bagian tengahnya ya, karena otak ini ada dua hemisfer kanan dan kiri ya, dua bagian kanan dan kiri. Dari bagian tengah-tengahnya pas kita potong ya, kita bisa lihat di sini. Ini ada di anterior dari batang otak ada pons ya. Ini ada kecil seperti ini adalah hipofisis ya. Sedangkan epifisis nanti di sisi posteriornya. Posteriornya ini ada epifisis atau pineal body. Nanti kalau kita besarkan, ya ini ada cekungan dari tulang sphenoidalis tadi yang kita sebut dengan sella turcica. Ini sella turcica. Kemudian di dalamnya ada hipofisis. Ya, hipofisis ini memang secara embriologi antara adenohipofisis dan neurohipofisis ini berbeda asalnya ya. Yang adenohipofisis ini berasal dari epitel yang ada di faring, sedangkan yang neurohipofisis ini dari saraf ya. Jadi neurocup ya, atau organ-organ secara embriologi nanti yang membentuk bagian-bagian dari saraf. Sehingga pada gambar skematis ini digambar dengan warna berbeda ya. Kalau adenohipofisis ini yang terdiri dari pars tuberalis ya, pars tuberalis, pars intermedia, dan pars distalis. Ini warnanya coklat muda ya, karena ini secara embriologi berasal dari satu jenis yang sama, satu asal yang sama. Sedangkan yang pars nervosa ini atau neurohipofisis, ya neurohipofisis ini warnanya coklat tua, sama seperti hipotalamus, sama seperti corpus mamillaris ya, bagian-bagian saraf ya. Karena memang secara embriologi berasal dari organ yang sama pada saat embrio ya. Di sini pars nervosa itu yang ini ya, pars nervosa. Jadi ada neurohipofisis dibagi menjadi tiga, eminensia mediana, infundibulum, dan pars nervosa. Ya. Yang kita lihat di sediaan nanti ada tiga ini, pars distalis, pars intermedia, dan pars nervosa. Ya, yang atas-atas tangkainya ini tidak. Nah kita kalau membuat sediaan kan asalnya dari hewan ya, sangat kecil gitu ya. Jadi ketika kita ambil ya sudah terambil ininya saja, tidak terambil tangkainya ya. Pembuluh darah yang memberikan suplai darah pada hipofisis ada dua, yaitu arteria hypophysialis superior, DS ini dextra, S sinistra. Dextra itu kanan, sinistra itu kiri. Ya, jadi kanan kiri hypophysialis superior, dan arteria hypophysialis inferior ya, jadi ada superior dan inferior ya. Ini sama-sama
memberikan suplai darah kepada hipofisis. Ya, hipofisis itu kecil tapi dia sangat vital fungsinya ya. Ini pada gambar ini kita bisa lihat ya, ini sisi anteriornya di sebelah kiri, sisi posteriornya di sisi kanan ya. Kita lihat ini di pada potongan sagital ya, hipofisis ada di sela tursika di depan sini. Kemudian korpus pineal body atau epifisis ada di bagian posterior ya. Ini dibalik gambar ini ya, anteriornya di kanan, posteriornya di kiri ya. Tapi tidak usah bingung ya, kita bisa lihat di sini ada pars distalis yang berisi sel-sel seperti ini dan pars nervosa yang berisi sabut-sabut saraf ya. Pars nervosa yang berisi sabut-sabut saraf ya. Pars distalis dari hipofisis ini terdiri dari sel-sel ya. Jadi ada di sini ada digambarkan ada dua jenis sel, yaitu sel asidofil dan sel basofil ya. Sel asidofil kalau sitoplasmanya merah seperti ini, dan sel basofil kalau sitoplasmanya biru ya. Kemudian di sini ini hormon-hormon yang dikeluarkan ya. Jadi sel asidofil mengeluarkan growth hormone dan prolaktin ya. Growth hormone itu organ targetnya adalah tulang ya, tulang panjang, di mana efeknya nanti dia akan tumbuh ke atas ya, tulangnya akan semakin panjang. Kemudian pada otot bergaris ini memicu terjadinya growth hormone itu gluconeogenesis ya, jadi membentuk glukosa yang baru yang bisa menyebabkan terjadinya hiperglikemi. Kemudian yang ketiga di jaringan lemak ya, jaringan lemak ini bisa meningkatkan pemecahan dari asam lemak ya. Kemudian sel-sel basofil yang ada di hipofisis pars distalis ini juga menghasilkan berbagai macam hormon, ada LH, FSH, follicle stimulating hormon untuk perkembangan folikel, baik itu di ovarium pada wanita maupun di testis ya pada pria ya. Kemudian TSH, thyroid stimulating hormon, yaitu jadi hormon yang apabila keluar ini akan menyebabkan kelenjar tiroid itu untuk mengeluarkan atau mensekresi hormonnya. Jadi kayak bertahap gitu ya. Jadi bertahap. Jadi ini karena efeknya itu adalah organ endokrin yang lain. Jadi seperti ini ya. Target organnya adalah organ endokrin yang lain. Jadi TSH, thyroid stimulating hormon, ini adalah kelenjar endokrin ya. Tiroid adalah kelenjar endokrin menghasilkan hormonnya. Kemudian ACTH, adrenokortikotropik hormon, ini juga apabila keluar dari sel basofil yang ada di hipofisis pars distalis, ini akan menyebabkan kelenjar adrenal untuk mensekresi hormonnya ya. Semuanya ini akan memberikan feedback ke atas ya, ke hipotalamus ya. Artinya apa? Apabila kadar hormon-hormon ini yang dikeluarkan oleh organ-organ targetnya itu ada pada posisi tertentu, misalnya terlalu tinggi di dalam darah, maka dia akan memberikan feedback negatif ya, memberikan perintah kepada hipotalamus untuk tidak mengeluarkan sinyal yang menghambat ya. Jadi sinyal yang menghambat pengeluaran dari hormon tersebut sehingga hormon tersebut tidak disekresi kembali ya. Kalau kadarnya di dalam darah ini ya, misalnya kadar hormon-hormon ini di dalam darah atau dalam tubuh kita itu rendah, maka ini akan menyebabkan feedback yang positif ya. Jadi feedback positif kalau hasilnya itu meningkatkan pengeluaran, kalau feedback negatif hasilnya adalah menurunkan sekresi atau menurunkan pengeluaran ya. Sedangkan neurohipofisis atau pars nervosa di sini tepatnya ini isinya adalah sabut-sabut saraf. Sebentar ya. Pars nervosa ini isinya adalah sabut-sabut saraf, bukan sel-sel ya, ada sel di sini namanya tapi sel penyangga ya, jadi dia bukan sel yang menghasilkan hormon, berbeda dengan pars distalis tadi. Sedangkan hormonnya di sini, hormon yang dikeluarkan dari pars nervosa yaitu oksitosin dan ADH, antidiuretik hormon, ini sebenarnya sel-sel yang mengeluarkan ada di hipotalamus ya. Jadi hipotalamus dan hipofisis ini satu kesatuan ya, hipotalamus hipofisis satu kesatuan. Di sini sel-selnya ada di hipotalamus, selnya ini akan mengeluarkan hormon, hormonnya ini akan mengalir lewat sabut saraf ya, mengalir lewat sabut saraf masuk ke dalam hipofisis pars nervosa.
ya. Nanti akan tampak seperti Hearing bodies ya. Jadi Hearing bodies itu neurosekret, di mana nanti apabila ada sinyal keluar maka neurosekretnya akan mengeluarkan hormonnya, baik itu oksitosin maupun ADH. Pada sediaan hipofisis akan tampak seperti ini ya. Jadi ada bagian yang berwarna gelap, ada bentukan bulat-bulat kecil berwarna gelap, dan ada bagian yang berwarna pucat, dan diantaranya ada bagian sempit seperti ini. Bagian yang berwarna lebih gelap dengan ada sel-sel di dalamnya, ini adalah pars distalis ya, hipofisis pars distalis, atau kita sebut pars anterior ya, pars anterior atau pars distalis dari hipofisis. Sedangkan yang warnanya lebih pucat ini adalah hipofisis pars nervosa. Pars nervosa yang merupakan bagian dari pars posterior dari hipofisis atau neurohipofisis. Di antara pars distalis dan pars nervosa ini kita bisa lihat adanya pars intermedia ya. Jadi pars intermedia itu merupakan bagian yang sempit dan dia mengandung koloid ya. Jadi di sini ada koloid. Koloid nanti adalah warnanya kemerah-merah muda gitu ya, homogen ya, suatu bahan ya. Suatu bahan yang tampak seperti warna merah muda dan homogen. Ini adalah hipofisis atau pituitary ya. Jadi sudah dijelaskan hipofisis dibagi menjadi dua bagian. Bagian anterior ini adalah adenohipofisis dan bagian posterior atau neurohipofisis. Adenohipofisis ada pars distalis dan pars intermedia ya. Jadi pars intermedia itu merupakan bagian dari pars anterior atau adenohipofisis ya. Ada pars distalis dan pars intermedia. Sedangkan pars nervosa merupakan bagian dari bagian posterior dari hipofisis atau neurohipofisis ya. Dengan pembesaran kecil kita bisa membedakan pars distalis dengan pars nervosa. Kalau pars distalis warnanya lebih gelap ya, jadi sel-selnya. Kemudian kalau pars nervosa warnanya lebih pucat. Nervosa dari kata nervous ya, saraf ya. Sehingga dia memang terbentuk atau tersusun oleh sabut-sabut saraf sehingga warnanya lebih pucat. Adenohipofisis pars distalis atau lobus anterior ini merupakan 75% dari kelenjar hipofisis ya. Jadi 75%-nya itu ya pars anterior ini atau adenohipofisis. Tersusun atas sel-sel yang memanjang atau berkelompok ya, dan mempunyai banyak anyaman kapiler. Di sini banyak kapilernya dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Pewarnaan hematoksilin eosin itu pewarnaan rutin yang kita pakai sehari-hari ya. Intinya berwarna biru atau ungu, kemudian sitoplasmanya berwarna kemerahan, merah muda ya. Kalau kita pakai pewarnaan hematoksilin eosin, maka kita hanya bisa melihat sel berdasarkan warna di sitoplasmanya, yaitu yang pertama adalah sel kromofog. Fog itu fog takut ya, artinya dia tidak menyerap warna, di mana sel-sel ini sitoplasmanya tampak jernih ya atau pucat ya karena tidak menyerap bahan warna yang digunakan ya. Kemudian yang kedua adalah sel kromofil. Kromofil itu suka ya. Sel kromofil dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang menghasilkan epsilon yang menghasilkan alfa asidofil ya. Di sel ini ya, alfa asidofil ini dibagi menjadi dua ya, sel asidofil atau sel alfa dan sel basofil atau sel beta. Sel asidofil nanti sendiri ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu alfa asidofil dan epsilon asidofil ya, nanti dengan pewarnaan lain ya. Kalau dengan pewarnaan He hanya ada sel asidofil saja atau sel alfa yang sitoplasmanya berwarna merah ya. Sedangkan sel basofil ini atau sel beta ya, sel beta ini sitoplasmanya berwarna biru ya. Pars intermedia itu yang tengah ini ya, pars intermedia. Ini rudimenter. Rudimenter itu artinya tidak berkembang sempurna ya. Ini bentuknya berupa lempeng, lapisan sel-selnya tipis dan ada folikel yang isinya koloid ya. Ada granula basofilik di dalam sitoplasma dari sel-sel. Pada manusia, sel-sel yang ada di pars intermedia ini menghasilkan MSH, melanocyte stimulating hormone. Jadi hormon yang menstimulasi sel-sel melanosit ya. Dan juga ada prolaktin releasing factor ya. Jadi adik-adik kalau lihat gambar ini yang gelap
warnanya gelap ini adalah pars distalis, yang warnanya pucat ini adalah pars nervosa, tengah-tengahnya ini adalah pars intermedia. Dengan pembesaran lebih besar kita bisa lihat pars distalis isinya sel-sel, sitoplasmanya merah sel asidofil, kalau sitoplasmanya yang kebiruan sel basofil ya. Sedangkan pars nervosa ini warnanya lebih pucat. Di antaranya ada pars intermedia dengan koloid koloid ini yang berwarna merah muda ya. Sel kromofog ini adalah sel yang ada di pars distalis ya, disebut dengan chief cell atau J cell. Dengan pewarnaan He, sitoplasmanya tidak menyerap warna ya. Jadi dengan pewarnaan He, sitoplasma tidak menyerap warna ya, hanya kelihatan inti di tengah lempengan dari sel-sel kromofil ya, yang ditunjuk dengan panah kuning ya. Ini disinyalir merupakan stem cell, artinya dia bisa berubah menjadi sel asidofil maupun bisa berubah menjadi sel basofil apabila terjadi kerusakan. Jadi kerusakan ya, menggantikan sel-sel yang sudah mati atau sudah tua ya. Jadi ini yang tidak ada warna di sitoplasmanya, ini adalah sel kromofog. Sel asidofil ini dengan pewarnaan He tadi sitoplasmanya merah, selnya besar ya. Dengan pewarnaan khusus sel asidofil ini ternyata terdiri dari dua jenis, yaitu alfa asidofil dan epsilon asidofil ya. Alfa asidofil atau orangiofil ini akan menghasilkan hormon growth hormone ya, jadi dia disebut somatotrop. Somato itu badan ya, jadi karena untuk pertumbuhan badan kita ini ya disebut somatotrop ya, ini menghasilkan hormon growth hormone. Sedangkan yang epsilon asidofil atau carminofil nama lainnya ya, ini menghasilkan prolaktin, dia disebut dengan mamotrop karena pada mame ya, mame itu kelenjar payudara, menghasilkan prolaktin ya. Prolaktin ini fungsinya adalah untuk merangsang dan mempertahankan sekresi air susu ibu, merangsang korpus luteum untuk terus memproduksi hormon progesteron. Jadi ini kalau dengan pewarnaan He kita nggak bisa membedakan alfa dan epsilon asidofil. Hanya kita sebut sel asidofil saja, yaitu semua sel di pars distalis hipofisis yang sitoplasmanya warnanya merah. Yang sitoplasmanya merah ini adalah sel-sel asidofil ya. Sel basofil dengan pewarnaan He ini warna sitoplasmanya merah biru atau ungu ya, jadi seperti ini, ungu keunguan ini. Yang panah merah ini adalah sel basofil, yang panah kuning adalah sel asidofil ya. Yang tidak berwarna nanti adalah sel kromofog ya. Warnaan khusus dari sel basofil ini dengan menggunakan aldehid fusin ya. Ada sel beta basofil dan sel delta basofil ya. Sel beta basofil ini bereaksi positif terhadap aldehid fusin, sedangkan sel delta basofil bereaksi negatif terhadap aldehid fusin ya. Sel beta basofil ini disebut dengan tirotropik, ini mensekresi hormon TSH, thyroid stimulating hormone, sedangkan yang sel delta basofil ini ada sel gonadotropik tipe 1 yang menghasilkan hormon FSH, follicle stimulating hormone, kemudian gonadotropik tipe 2 yang menghasilkan luteinizing hormone, dan kortikotropik yang menghasilkan ACTH, adrenokortikotropik hormone ya. Pada manusia sel delta basofil ini juga menghasilkan FSH ya. Jadi selain tadi yang ada di pars intermedia, ternyata juga ada di sel basofil yang ada di pars distalis ya. Releasing dan inhibiting factor. Tadi sudah saya sebutkan bahwa hipotalamus dan hipofisis itu merupakan satu kesatuan. Artinya saling bekerja sama ya. Hipotalamus ini akan mengeluarkan faktor. Faktor itu dia bisa releasing atau inhibiting. Releasing faktor itu artinya merilis. Jadi bila faktor ini keluar maka akan menyebabkan hipofisis akan merilis hormonnya. Sedangkan inhibiting itu yang menghambat ya. Dari hipotalamus ini komunikasinya ya menuju ke hipofisis melalui sistem portal. Di sini ada sistem portal, ini pembuluh darahnya ya. Untuk portal sistem, setiap hormon itu punya faktor releasing dan juga faktor inhibiting.
Jadi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis tadi kan banyak ya. Jadi ada growth hormon, ada prolaktin, ada oksitosin, ada ADH, ada ACTH, LH, FSH dan sebagainya ya. Masing-masing punya releasing faktor dan inhibiting faktornya. Misalnya growth hormon di sini ya. Tadi yang menghasilkan growth hormon adalah sel alfa acidofil ya. Sel alfa acidofil akan menghasilkan growth hormon. Ini didahului atau sebelum sel acidofil, alfa acidofil mengeluarkan growth hormon, hipotalamus ini akan terlebih dulu mengeluarkan GRF, growth hormone releasing factor. Jadi ketika hipotalamus mengeluarkan growth hormone releasing factor, maka kemudian akan menyebabkan sel alfa acidofil ini akan mengeluarkan growth hormonnya. Tetapi kalau hipotalamus mengeluarkan GIF, growth hormone inhibiting factor, jadi ini melalui sistem portal masuk ke dalam hipofisis pars distalis, maka sel alfa acidofil nanti akan mengurangi atau dia tidak jadi mengeluarkan sekresi growth hormonnya. Ya. Jadi demikian juga dengan semua hormon lain yang ada yang dikeluarkan oleh hipofisis, pasti punya releasing factor dan punya inhibiting faktornya. Pada gambar ini ya, ini semuanya pars distalis kecuali yang di kiri bawah ya. Di bawah ini ada 3 bagian kelihatan semua. Yang di sini pars distalis, ini berisi sel-sel acidofil, basofil ya. Kemudian yang tengah ini adalah pars intermedia dan yang warnanya pucat ini adalah pars nervosa. Di pars distalis, ini pars distalis ya, ada sel acidofil kalau sitoplasmanya merah, sel basofil seperti ini kalau sitoplasmanya biru, dan sel kromofob seperti ini yang tidak sitoplasmanya tidak berwarna. Ini juga sel kromofob ya. Jadi adik-adik ingat pada pars distalis kelenjar hipofisis ada 3 jenis sel kromofob, sel acidofil, dan sel basofil. Kita lanjutkan ke neurohipofisis atau hipofisis posterior ya, neurohipofisis. Neurohipofisis ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian ya, eminensia mediana, infundibulum atau neural stalk, dan pars nervosa. Pars nervosa ini yang pucat ini tadi, namanya nervosa. Jadi isinya didominasi oleh sabut-sabut saraf ya. Di sini ada sel, ya di sini ada sel, tapi selnya ini sekali lagi hipofisis pars nervosa itu bukan bukan berisi sel-sel yang memproduksi hormon, sama seperti di pars distalis tidak ya. Hormonnya itu dihasilkan oleh sel-sel yang ada di hipotalamus. Tadi ada 2 jenis hormon ya di hipofisis pars nervosa. Ada ADH, antidiuretik hormon, dan yang satunya oksitosin ya, oksitosin dan antidiuretik hormon. Yang menghasilkan oksitosin dan ADH itu adalah sel yang ada di hipotalamus. Jadi seperti ini, namanya sel neurosekretori. Ya. Sel-sel neurosekretori ini akan mengeluarkan hormonnya, kemudian hormonnya ini masuk ke pars nervosa itu melalui sabut saraf. Jadi di sini melalui sabut saraf, sehingga di pars nervosa itu kayak gudangnya saja. Dia berfungsi untuk menyimpan hormon tersebut sebelum dikeluarkan. Ya, disimpannya dalam bentuk neurosekret tadi, Herring bodies tadi. Ya, di Herring bodies tadi ya. Ada Herring bodies, nanti isinya itu baik ADH maupun oksitosin ya. Ini neurohipofisis ya, warnanya pucat. Struktur mikroskopisnya terdiri dari sabut saraf yang tidak bermielit, asalnya dari neurosekretori sel yang ada di hipotalamus ya. Kemudian ada sel kecil-kecil namanya sel pituisit seperti ini, sel pituisit ya. Sel pituisit itu seperti sel penyangga. Jadi bukan sel yang memproduksi hormon itu sendiri, tapi dia sel penyangga ya. Kemudian pada pars nervosa yang khas ini ada seperti ini bentukannya ya. Bentukannya tidak beraturan, warnanya merah muda. Ini adalah neurosekret ya, dari sel neurosekretori yang ada di hipotalamus yang akan merambat masuk ke dalam pars nervosa melalui akson ya.
Ini kita sebut dengan Herring bodies ya. Hormon yang keluar dari pars nervosa ada dua jenis, yaitu ADH, antidiuretik hormon atau vasopressin, dan oksitosin. Ini neurohipofisis ya, jadi ada Herring bodies tadi dan juga ada sel-sel kecil. Ini yang disebut dengan sel pituisit, merupakan sel penyangga. Ini sabut-sabut saraf yang tidak bermielin ya. Kita lanjutkan ke bagian kelenjar endokrin yang kedua. Kelenjar endokrin yang kedua yaitu epiphysis cerebri atau pineal body. Secara makroskopis bentuknya seperti kerucut, seperti ini ya. Letaknya di bagian posterior, dari ventricle 3 otak ya. Jadi ada di bagian posterior ya. Puncak perkembangan pada usia 7 tahun, kemudian akan mengalami involusi. Involusi itu mengecil, terisi oleh jaringan ikat dan bisa mengalami pengapuran yang kita sebut dengan brain send ya, brain send atau corpora arenasea. Jadi bentukannya seperti ini ya, brain send ya, warnanya gelap ya, entah itu biru gelap, ungu gelap atau kehitaman, pokoknya dia gelap. Bedanya dengan Herring bodies, kalau Herring bodies tadi di pars nervosa dia warnanya merah muda seperti ini ya, warnanya merah muda. Tapi kalau brain send atau corpora arenasea pada epiphysis cerebri ini warnanya gelap seperti ini ya. Struktur mikroskopis dari epiphysis cerebri terdiri dari dua jenis sel. Yang pertama adalah sel pinealosit, ini yang intinya bulat-bulat seperti ini ya. Sel pinealosit merupakan sel utama yang terletak di epiphysis ya. Sedangkan sel yang kedua yang pipih panjang. Pipih dan ini ya, intinya memanjang pipih, ini adalah sel interstisial. Ini sama seperti sel pituisit ya, jadi dia sel glia, sel penyangga ya. Ini gambaran dari epiphysis cerebri. Fungsi dari epiphysis ini mirip dengan hipotalamus ya, dia juga mengeluarkan faktor-faktor tadi, bisa growth hormone releasing factor, inhibiting factor, dan juga mengeluarkan hormon utama atau ini biasa disebut dengan neurotransmitter ya, seperti melatonin dan serotonin ya. Di mana dua hormon ini fungsinya berperan pada proses sinap ya, mempengaruhi sinap-sinap yang ada di otak kita ya. Ini gambaran dari epiphysis cerebri, mulai dari pembesaran kecil. Ini kita bisa lihat sel-selnya dan brain stem-nya tadi, dan dengan pembesaran lebih besar dan yang paling besar ya, kita bisa lihat brain stem seperti ini. Makin tua brain stem-nya akan semakin banyak. Kelenjar endokrin berikutnya yang ketiga adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ya, secara makroskopis kelenjar tiroid ini letaknya di leher ya, di letaknya di leher melekat pada raya anterior dari raya ya. Jadi di sisi anterior dari raya ya. Terdiri dari dua lobus, yaitu bentuknya seperti kupu-kupu ini. Terdiri dari dua lobus, yaitu lobus sebelah kanan dan sebelah kiri. Kadang-kadang ada lobus spiralis ya. Mempunyai dua kapsul luar ini yang berhubungan dengan rasia yang ada di leher, kemudian kapsul dalam ini yang membungkus dan membentuk satu bentuk sekat-sekat di dalam kelenjar tiroid. Jadi di sisi anterior dari raya ya. Ini gambar berikutnya dengan jelas ya, jadi pada ini kita bisa lihat ini ada rangkaian itu saluran napas ya. Ini rangkaian bentuk cincin-cincin dari tulang lawan. Di sisi anteriornya ini ada kelenjar tiroidnya ya. Ada kelenjar tiroid ya. Di sini ada lobus ventral, lobus ventral, ini ismus, makanya nyempit. Dan ini ada tambahan aksesoris yang lobus spiralis. Kalau kita melintang seperti ini, maka akan tampak dari anterior ini ada bulus ya, jadi otot yang ada di leher ya. Kemudian ini ada kulit manusia ya. Dan ini ada kelenjar tiroid, posteriornya ada raya dan posteriornya ada esophagus ya. Secara mikroskopis atau struktur histologisnya
tiroid ini ada tiroid folikel. Tiroid folikel itu seperti ini. Jadi ini ada koloid yang dikelilingi oleh sel-sel. Ini namanya tiroid folikel. Jadi kalau dalam gambar ini ada berapa tiroid folikel kira-kira? Kita hitung saja koloidnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di gambar ini kurang lebih ada 10 folikel tiroid. Ya. Jadi sekali lagi yang namanya folikel tiroid itu terdiri dari koloid. Koloid itu ya namanya ada seperti ini ya. Mungkin tidak ada sel-selnya, tapi kemudian dia dikelilingi oleh sel. Sel yang mengelilingi koloid ini kita sebut dengan sel folikuler. Ya. Sel yang mengelilingi koloid disebut sel folikuler, intinya bulat atau putih ya. Jadi kalau dia sedang aktif memproduksi hormon, maka sel ini bentuknya bulat-bulat intinya ya. Kemudian kalau dia tidak aktif, hipoaktif ya, dia menjadi putih ya. Pada koloid ini pada bagian tepi, kalau koloid tiroidnya ini sedang aktif memproduksi hormon, maka pada tepi koloid kita bisa melihat vakuolar refleksi. Vakuolar refleksi itu lubang-lubangnya jadi lubang-lubang kecil seperti ini yang ada di tepi-tepi dari koloid ya. Jadi epitelnya atau sel-sel folikuler yang tadi bisa berupa bulat atau putih ya. Jadi ada dua sel, ada yang tiroid yang pertama adalah sel folikuler. Sel folikuler itu adalah sel yang membatasi atau membatasi dinding dari folikel tiroid tadi ya. Di tepi dari koloid ini namanya sel folikuler. Sel folikuler ini memproduksi hormon T3 dan T4. T3 itu triiodothyronin dan T4 ini tetraiodothyronin. Jadi T3 dan T4. Kemudian fungsi dari T3 dan T4 itu untuk mempengaruhi kecepatan pertumbuhan metabolisme karbohidrat lemak dan juga menurunkan proporsi asam lemak dan penurunan berat badan. Nah, jadi kalau hipertiroid ada mereka istilah ada pasien yang hipertiroid orangnya kurus ya kurus karena dia metabolismenya menjadi meningkat ya. Jadi metabolismenya meningkat, akhirnya semua lemak dipecah gitu ya. Semua lemak-lemak dalam tubuh, metabolisme karbohidrat ditingkatkan, metabolisme lemak juga ditingkatkan, akhirnya dia menjadi lebih kurus ya. Dia sering berdebar-debar, itu tanda dari hipertiroid ya. Sel yang kedua yang ada di tiroid adalah sel parafolikuler ya. Sel parafolikuler ini letaknya di luar dari folikel tiroid. Jadi yang mengelilingi koloid atau merupakan dinding dari folikel tiroid adalah sel folikuler. Yang terletak di luar sel folikuler ini namanya adalah sel parafolikuler. Sel parafolikuler ini menghasilkan hormon tirokalsitonin ya yang fungsinya hormon tirokalsitonin itu fungsinya untuk menurunkan kadar kalsium, dalam darah. Fungsi dari kelenjar tiroid ya bisa meningkatkan metabolisme, perkembangan, pertumbuhan dan diferensiasi ya. Gangguannya bisa hipofungsi atau hiperfungsi. Karena tadi hormon yang dihasilkan oleh sel folikuler kan T3 dan T4 ya, tetraiodo, triiodo dan tetraiodo. Namanya iodo. Jadi untuk membentuk hormon ini dibutuhkan suatu mineral yaitu yodium ya. Jadi misalnya yang hipofungsi itu karena pada daerah yang endemik goiter ya, yodium itu ada di mana-mana, bisa ada di tanah, ada di air ya. Jadi tanaman yang ditanam di tanah yang kurang yodiumnya, maka dia juga kandungan yodiumnya menjadi lebih sedikit ya. Sehingga untuk mencegah ini pemerintah dulu ya memfortifikasi. Fortifikasi itu menambahkan suplemen mineral ya, menambahkan mineral atau bahan-bahan tertentu ke dalam makanan ya, ke dalam makanan atau bahan makanan yang digunakan oleh penduduk sehari-hari ya. Jadi sekarang kita kan tahu ada garam ya, garam yodium ya, garam beryodium itu karena seperti itu. Karena di Indonesia itu masih banyak daerah endemik goiter ya, sehingga daerah endemik ya, jadi yodiumnya sedikit kandungannya, maka difortifikasi ditambahkan. Kenapa garam? Karena garam dipakai sehari-hari ya.
Jadi garam kita pakai sehari-hari sehingga ditambahkan supaya tidak kekurangan yodium. Ya, kalau kekurangan yodium nanti ya itu terjadi goiter tadi, gondok ya kalau orang saya bilangnya gondok. Jadi lehernya membesar itu karena karena terjadi pembengkakan dari kelenjar tiroid ya. Kemudian kalau hiperfungsi ini bisa hipertiroid tadi yang saya katakan ya orangnya irritable, aktivitasnya berlebihan, terus eksotalmik matanya itu kayak menonjol kayak mau lepas gitu, mandalnya melotot ya, itu tanda-tanda terjadinya hipertiroid. Misalnya awalnya dia nggak melotot ya, kan ada orang yang memang matanya menonjol gitu ya, itu sudah dari genetiknya begitu. Tapi ini tidak, jadi lahirnya normal, tambah besar normal, tiba-tiba dia mengalami irritable, kemudian matanya kelihatan tampak lebih menonjol dibanding sebelumnya. Hati-hati, bisa terjadi hipertiroid ya. Kelenjar endokrin berikutnya adalah kelenjar paratiroid ya, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid secara makroskopis ada 4 ya. Letaknya di sepasang di kutub atas tiroid terbungkus dengan fascia tiroid dan sepasang di kutub bawah ya. Masing-masing kelenjar dibungkus kapsul jaringan ikat dan pembuluh darah. Jadi seperti pada gambar ini ya. Jadi kita lihat ini tiroid, kemudian pada sisi posteriornya ini ditempeli oleh kelenjar paratiroid ya. Jadi ada dua pasang ya. Jadi 4 buah, 2 pasang. 1 pasang di atas dan 2 pasang di bawah ya. Pada gambar ini kita juga bisa lihat ya pada sisi posterior ini trakea, tampak sisi posterior dari trakea. Ini ada kelenjar tiroid yang ditempeli oleh kelenjar paratiroid ya. Suplai pembuluh darah ini berasal dari arteria tiroidalis superior ya, kemudian arteria tiroidalis inferior ya. Jadi ada arteria tiroidalis superior dan inferior ya, yang memberikan suplai darah ke baik kelenjar tiroid maupun paratiroid ya. Secara mikroskopis kelenjar paratiroid ini dibagi menjadi 2 jenis sel ya. Jadi ada 2 jenis sel. Yang pertama adalah sel chief cell atau sel utama atau principal cell. Selnya kecil, intinya di tengah. Jadi seperti ini yang panah merah, kecil warnanya gelap, ini intinya gelap ya. Sitoplasmanya agak asidofilik ya, jadi agak kemerahan, tapi relatif ya. Yang jelas dia kecil-kecil dan terletak di bagian tepi dari kelenjar paratiroid ini ya. Kemudian sel oksifil, ini yang selnya besar, ini lebih besar, ada sejak pubertas ya. Jadi di sini tampak selnya lebih besar dibandingkan sel-sel dari chief cell ya. Jadi ada 2 jenis sel pada kelenjar paratiroid, sel chief cell atau principal cell dan sel oksifil. Ini yang terakhir ya. Jadi mungkin kuliahnya tidak sampai 14.40 ya, sudah selesai ya. Kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal ya, kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Dilihat dari namanya, supra itu atas, renal itu ginjal. Jadi secara anatomis kelenjar ini terletak pada kutub atas dari ginjal, kanan kirinya, karena ginjal kita ada 2, kanan dan kiri, maka kelenjar adrenal kita juga ada 2, kanan dan kiri. Secara makroskopis ya ada 2 buah ya di kutub ginjal, yang kanan seperti piramid, kiri seperti bulan sabit, tapi ini bentuknya tidak mutlak ya, jadi bisa berubah juga, tidak harus seperti ini ya, ini secara teori, tapi kadang-kadang ya tidak persis seperti yang dituliskan secara teori. Dibungkus oleh kapsul yang membentuk septa. Septa itu sekat-sekat di dalam kelenjar ya. Pada potongan melintang maka akan tampak seperti ini ya. Jadi ada bagian luar yang kita sebut dengan cortex ya. Warnanya biasanya lebih kekuningan ya. Ini fresh ya, kalau kita potong fresh, kita potong maka bagian luarnya lebih kekuningan, dan bagian dalam medula ini bagian dalam medula ini warnanya lebih kemerahan ya. Jadi seperti ini pada gambar skematis ini kita tambahkan kita bedakan ya. Jadi bagian yang luar nih cortex nanti terdiri dari 3 lapisan, yaitu warnanya ungu ini, kemudian warnanya hijau dan warnanya biru.
Sedangkan bagian dalam yang di tengah ini adalah bagian medula yang diberi warna merah muda. Jadi seperti ini ya. Jadi ini kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal terletak di kutub superior dari ginjal ya, mempunyai atau mendapatkan arterialisasi dari arteri frenica inferior yang kiri, kemudian dari arteri suprarenalis medius ya kiri. Ini yang kiri ya, ini kebetulan yang kiri ginjal suprarenal yang kiri. Kemudian arteria suprarenalis inferior ya, suprarenalis inferior yang kiri. Jadi ada 3 arteri yang memberikan suplai darah ke kelenjar adrenal ya. Arteria frenica inferior kiri, kemudian arteria suprarenalis medius kiri, dan arteria suprarenalis inferior ya kiri ya. Ini arteri frenica ini memberikan cabang arteria suprarenalis superior ya. Jadi arteri suprarenalis superior, medius dan inferior ada 3 ya. Struktur mikroskopisnya ya, bagian korteks tadi kan ada 2 ya, korteks dan medula ya. Jadi korteksnya Korteksnya ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis ya. Jadi kalau pada gambar skematis tadi ada warna ungu, hijau, dan biru. Ini ya, warna ungu sel-selnya ini terletak pas di bawah kapsul jaringan ikat. Kemudian zona fasciculata ini digambarkan sel-selnya warna hijau, zona reticularis sel-selnya warna biru. Ya, kalau pada sediaan ya karena tidak ada biru, hijau gitu ya, yang ada ya HE kayak gini, pink sama kebiruan ya. Ini zona glomerulosa warnanya lebih gelap ya, lebih gelap pada sisi luar. Zona fasciculata ini pucat ya, pucat paling tebal, dan zona reticularis ini juga kembali gelap ya. Kemudian yang di dalam yang ada bolong-bolongnya ini pembuluh darahnya banyak ya, ini adalah bagian medula. Yang pertama zona fasciculata. Yang pertama zona glomerulosa ya. Sebentar ya. Zona glomerulosa ini letaknya pas di bawah kapsul ya, jadi di bawah kapsul jaringan ikat ya. Kemudian lapisannya tipis terletak di bawah kapsul, terdiri dari sel silindris yang membentuk bentukan bulat atau oval yang dikelilingi oleh kapiler ya. Di ovoid dikelilingi oleh kapiler, kemudian inti selnya bulat, nukleolusnya anak intinya jelas, sitoplasmanya asidofilik. Asidofilik itu agak kemerahan ya, agak kemerahan, kemudian ada granula basofiliknya. Sel-sel pada zona glomerulosa ini menghasilkan hormon mineralokortikoid. Ya. Mineralokortikoid itu ada deoksikortikosteron dan aldosteron yang bermanfaat untuk metabolisme mineral. Ya. Jadi letaknya tepat di bawah kapsul. Ini dengan pembesaran lebih besar ya, letaknya di bawah kapsul, bergerombol bentuk-bentukan bulat seperti ini. Ya. Ini menghasilkan hormon mineralokortikoid. Ini adalah zona glomerulosa ya, lapisan yang pertama. Lapisan yang kedua ini adalah zona fasciculata ya, zona fasciculata. Zona fasciculata ini terdiri dari sel-sel yang berderet tersusun sejajar ya. Terdapat kapiler di dalamnya, ini juga kapiler ya. Selnya polihedral, intinya open face type ya, anak intinya jelas ya. Sitoplasmanya ini yang khasnya, sitoplasmanya itu mengandung lipid droplet ya. Jadi lipid droplet itu kayak tetesan lemak di dalam sitoplasma, sehingga menyebabkan sitoplasmanya itu tampak berlubang-lubang. Ya, karena berlubang-lubang tampak seperti busa.
busa spon itu loh, spon yang biasanya kalau untuk cuci piring itu kan ada spon yang busa ya, tampak berlubang-lubang sehingga selnya ini disebut dengan spongius ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini sel ya, ini ada inti selnya maupun busa. Sitoplasmanya itu tampak isi berlubang-lubang seperti ini. Ya, berlubang-lubang. Ya. Ini adalah sel-sel pada zona fasciculata ya. Fungsinya bersama dengan zona reticularis nanti menghasilkan hormon yang disebut hormon glukokortikoid ya. Glukokortikoid itu golongan kortison, kortisol, kortikosteron ya. Jadi fungsinya untuk merangsang gluconeogenesis ya. Jadi adik ingat ya, nanti misalnya ada kan di klinik ya, di visi klinik nanti mungkin bisa dicari ya, atau obat-obat atau bukan obat ya, nutrisi mungkin ya, makanan ya, bahan makanan yang disesuaikan dengan kondisi pasien misalnya ya. Jadi kalau nanti yang di rumah sakit misalnya bekerjanya orang diabetes itu tidak boleh diberi kortisol ya, diberi obat dexamethasone, nggak boleh karena diabetes sendiri kan kecenderungannya terjadi peningkatan glukosa di dalam darah ya. Jadi kalau diberi obat-obat glukokortikoid nanti tambah meningkat ya glukosanya. Lapisan yang ketiga adalah zona reticularis ya. Zona reticularis ini adalah sel-selnya membentuk anyaman yang saling beranastomosis ya, berakhir pada bagian medula ya. Sitoplasmanya merah gelap tanpa ada lipid droplet. Jadi seperti ini. Ini ya, yang ini yang ada lipid dropletnya yang bolong-bolong sitoplasmanya. Ini adalah zona fasciculata ya. Sel-sel pada zona fasciculata ini sel spongiosit. Sedangkan yang tidak ada lipid dropletnya, warnanya lebih gelap, ini adalah sel-sel pada zona reticularis. Ya. Fungsinya membentuk hormon glukokortikoid, tadi sama seperti di zona fasciculata. Ya, bersama-sama dengan zona fasciculata membentuk hormon glukokortikoid. Ya. Terutama ini dehidroepiandrosteron. Ya. Kemudian bagian terakhir, bagian medula dari kelenjar adrenal, ini bagian medula yang dalam ya. Ini sel dalam bentuk lempengan-lempengan dikelilingi oleh kapiler. Jadi ini ada kapiler-kapiler pembuluh darah, vena dan sel ganglion simpatik sebagai postsynaptic fibers ya. Sel-sel pada bagian medula, sel-sel pada bagian medula ini mensekresi katekolamin. Jadi katekolamin itu ada dua jenis, epinefrin dan norepinefrin atau adrenalin dan noradrenalin ya. Jadi ini dihasilkan oleh sel-sel yang ada di bagian medula dari kelenjar adrenal. Chromafin reaction ya, sel-sel pada bagian medula dari kelenjar adrenal ini apabila diberi agent yang bersifat oksidasi, misalnya pada kromat ya, ini akan kalau dia bereaksi positif maka dia akan berwarna coklat ya, sehingga disebut dengan sel-sel chromafin ya, kan dia berusaha berwarna coklat disebut dengan sel chromafin atau pheochrom cell ya. Dengan fiksasi dengan glutaraldehyde dan osmium kita bisa lihat sel yang menghasilkan epinefrin dan sel norepinefrin. Tapi kalau tidak ya kita hanya bisa lihat sel-selnya saja, nggak bisa membedakan mana sel epinefrin dan mana sel norepinefrin ya. Paraganglia itu adalah sekelompok sel di sekitar ganglion simpatik torak dan abdomen yang bereaksi positif juga terhadap bahan kromafin. Jadi sama seperti sel-sel yang ada di bagian medula, sehingga ini disebut dengan kromafin system. Jadi sel-sel pada medula, kelenjar adrenal bersama dengan sel-sel pada paraganglia ini disebut dengan kromafin system. Ya. Atau sel-sel lain ya, jadi chromafin like cells, yaitu contoh misalnya sel-sel pada ginjal, ovarium, testis, hepat dan sebagainya ya. Sel-sel yang bisa bereaksi positif terhadap kromat ini bisa disebut chromafin sel, itu bisa mengalami keganasannya, pertumbuhan yang tidak terkendali ya, membentuk suatu tumor ya, atau kanker ya, yang disebut dengan pheochromositoma ya. Pheochromositoma. Bentar ya.
Ya, jadi sel-sel yang bersifat kromat positif tadi bisa mengalami keganasan yang kita sebut dengan pheochromasitoma. Ini slide yang terakhir ya, tidak usah dikumpulkan, tapi adik-adik nanti membaca saja ya, dicari ya. Take home message-nya adalah untuk kuliah hari ini bagaimana faktor nutrisi itu bisa berpengaruh pada regulasi dari sistem endokrin ya. Jadi adik-adik nanti kan jadi ahli gizi ya, terutama terkait sama nutrisi ya, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi sekarang kan lagi tren ya, jadi makanan-makanan tertentu yang bisa merangsang ya hormon-hormon tertentu ya. Jadi hormon-hormon yang bersifat positif misalnya ya. Tadi untuk yang mengontrol emosi kan kalau pengeluaran kortisol itu dianggap sebagai stres hormon. Ya, jadi bagaimana mungkin ada makanan-makanan tertentu yang dia bisa menghambat gitu ya, jadi menghambat pengeluaran kortisol, jadi mempengaruhi mood kita supaya mood kita bisa menjadi lebih baik gitu ya. Jadi hormon-hormon baik saja yang bisa keluar, hormon-hormon bahagia gitu ya, hormon-hormon bahagia bisa keluar gitu ya dalam tubuh kita. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum bisa kita akhiri kuliahnya untuk siang hari ini. Belum ada ya, kalau belum ada tidak apa-apa, adik-adik nanti bisa baca ulang materinya. Kalau ada pertanyaan setelah membaca nanti boleh di WA-kan ke saya ya, lewat BCMK yang menghubungi juga boleh ya. Baik adik-adik, terima kasih. Kuliahnya bisa saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.